Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sekarang aku ingin bahas tentang lagu KK Bukan Boneka yang sempat dihapus dari channel YouTube KKI ya sejak Kamis tanggal 4 Juni 2020 malam karena kena hak cipta gitu. Nah, sebenarnya hak cipta itu seperti apa sih? Yuk kita diskusi bareng di sini. Aku juga ingin tahu lebih jauh hak cipta itu apa. Di sini masih belajar dan sifatnya diskusi ya. Jadi kalau ada yang salah dari apa yang aku omongin, mohon koreksinya dan mohon arahannya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum tahu sebenarnya di bagian mana atau selama apa dan sebanyak apa sih eh, kemiripan atau kesamaan lagu Keke Bukan Boneka dengan Aku Bukan Boneka yang dinyanyikan oleh Rini Idol. Kita dengerin dulu. Oke, berikut ini. Nah guys, setelah kalian dengar lagu Aku Bukan Bonekanya yang dinyanyikan oleh Rini Idol dan Keke Bukan Boneka yang dinyanyikan oleh KKI, menurut kalian mirip gak sih? Sama gak sih? Kalau menurut aku sih di bagian yang barusan diputar itu sama ya, hanya di lagunya KKI untuk repitasi Aku Bukan Boneka yang kedua itu temponya beda, ketukannya beda, sehingga pas repitasi pertama itu sama, sampai drumnya aja sama gitu. Namun setelah itu agak berbeda sedikit, agak temponya melambat gitu ya untuk yang KKI. Tapi coba kita lihat dulu pengertian dari plagiat itu apa gitu ya. Plagiat itu adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri gitu. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Jadi intinya ya plagiat adalah mengambil karya orang lain dan menyebarluaskannya atau memakainya atas nama diri sendiri gitu ya, tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, sekarang pengertian dari hak cipta itu apa gitu ya. Nah, hak cipta itu kalau kita lihat di sini secara definisi umum merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta itu penting ya karena menjadi basis dari ekonomi kreatif nasional. Coba kita bacakan definisi secara hukum ya. Apa itu hak cipta? Aku baca dari artikel yang judulnya Plagiarisme Karya Musik ya. Jadi diambil dari kompasiana.com. Di sini disampaikan bahwa ada undang-undangnya yang mengatur mengenai hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak eksklusif? Hak eksklusif itu adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan penyebarluasan, memperbanyak karyanya, dan mengklaim atas karyanya gitu, memproduce karyanya untuk didengarkan, disebarkan, diberikan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, namun di pasal lain, yaitu pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta, dengan kita mencantumkan sumber ya, itu sudah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti itu. Kemudian pasal 12 huruf D, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup salah satunya adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks gitu. Sebenarnya ada lagi yang lain, coba kita cari. Di sumber yang lain disebutkan bahwa
ciptaan yang dapat dilindungi itu apa aja gitu kan. Tadi udah disinggung bahwa ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Ini lagunya ya berarti. Kalau misalkan lirik bagaimana? Yang tahu mungkin bisa komentar ya. Nah, di sini ada 11 yang ditulis ya, bahwa buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, dan lain sebagainya ini itu dilindungi oleh hak cipta. Jadi teman-teman kalau mau pakai atau nyomot dari YouTube, dari mana aja itu jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya ya, baik di videonya atau mungkin di deskripsi videonya. Seperti itu. Karya musik terdiri dari berbagai unsur seperti melodi, irama, dan lirik. Jika ada menjiplak atau meniru bagian-bagian ini dari suatu karya musik dan untuk diklaim hak ciptanya dapat dikatakan sebagai kegiatan plagiarisme jika tanpa izin pencipta aslinya. Ada hint di sini, kata kunci harus berdasarkan izin pencipta aslinya. Kalau untuk hak cipta karya musik itu dia muncul atau timbul secara otomatis setelah musik tersebut diciptakan. Hak cipta atas suatu karya musik sepenuhnya hak si pencipta. Jika ada seseorang yang menggunakan karya musik orang lain, terlebih jika orang itu mengklaim hak cipta atas karya orang lain tersebut, maka orang itu melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Itu kata Baronal Hutasuhut. Serem juga ya. Kalau di pembuatan paper itu ada aplikasi yang bisa menghitung persen similarity atau persen kesamaan dari paper yang kita buat gitu. Kalau jurnal internasional itu maksimal tidak boleh lebih dari 15 gitu. Kadang ada yang 20% gitu ya dari yang sudah dipublish gitu. Nah, kalau misalkan dalam musik udah ketahuan sama ya, itu bagaimana sih cara mengukur berapa persen kesamaannya dari suatu karya musik itu? Ternyata itu ada caranya loh guys, yaitu berdasarkan perhitungan atau menentukan kesamaannya not per not. Bagi yang belum mengetahui mungkin bisa cek atau cari di Google metode Schenkerian Analysis gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari mengenai metode tersebut lebih jauh, bisa baca jurnal ini, Schenker's Theory of Tonal Music, Its Explication Through Computational Processes. Dari sumber yang sama sebelumnya, bahwa semua bagian detail dari suatu karya musik itu dianalisa meliputi melodi dan pergerakan atau motion, termasuk phrase, motif, ostinato, riff gitar, dan sebagainya. Nah, tapi kalau basic dari ritme yang merupakan ciri khas genre-genre musik itu tidak dapat diklaim gitu, tidak dapat diambil haknya. Dan juga instrumentasinya itu bisa diklaim ya. Kemudian di sini harmoni nada yang merupakan bagian dari motion. Tetapi harmoni pada chord tidak dapat dihak. Kesesuaian lirik, kemudian makna atau terjemahannya, instrumentasi, tempo, dan durasi, nah, kemudian scale-nya, chord progression-nya, dan struktur lagu, dan semuanya itu dihitung gitu ya. Nanti setelah itu baru dicek. Nah, semua itu dicatat dalam notasi dan disajikan presentasi kesamaannya, kemiripannya gitu. Nah, hanya saja masih nggak jelas juga sih di artikel yang kita baca ini berapa persen sih harus kesamaannya gitu ya. Nah, di sini dikembalikan lagi ke hukum yang menentukan apakah itu termasuk kegiatan plagiarisme atau tidak gitu ya. Hukum menentukan berapa batas persentase persamaan dua buah lagu atau dikatakan sebagai plagiarisme. Ternyata hal ini itu penting gitu ya untuk kita pahami bersama gitu, karena mereka yang buat itu tuh susah gitu. Dan di YouTube malah
Banyak tuh yang nge-upload tanpa diedit lagi, bahkan lagunya kayak ini setelah di take down banyak akun-akun YouTube lainnya ngepost lagu itu plek gitu ya, tanpa ada yang diedit sama sekali, dan gak tahu dicantumin atau enggak gitu sumbernya. Tapi di luaran banyak banget tuh lagu-lagu yang sama. Contohnya adalah lagu-lagu yang akan aku putar setelah ini. Sekalian closing, silahkan dengarkan dan nilai apakah lagu-lagu tersebut mirip atau menjiplak plagiarisme atau tidak. Selamat mendengarkan. Maju mundur maju